Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rinjani Amelia dengan NPM 2213100018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen jasa bank. Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediari. Yang dimaksud dengan transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang sebagai penerima transfer. Keuntungan dari transaksi yaitu menghemat waktu, lebih aman, tidak perlu modal, tidak ada biaya menerima, dana langsung tersedia relatif mudah, jarang ada transaksi palsu. Terus tidak ada biaya membayar kecuali transfer beda bank atau beda kota. Mekanisme dan prosedur transfer. Transfer bisa melalui beberapa cara yaitu melalui via ATM, mobile banking, via internet banking, atau dengan via setoran tunai di bank. Biaya transfer masing-masing bank berbeda untuk transfer via ATM maupun setoran tunai. Untuk transfer sesama bank tidak dikenakan biaya. Fungsi dari transfer bagi bank sebagai jasa layanan pengiriman uang bank menerima imbalan sebagai berikut. Yang pertama, provisi, yang kedua, bunga, yang ketiga, membantu kelancaran transaksi perdagangan atau jual beli, yang keempat, menyelenggarakan pemerataan dan memperlancar peredaran uang dalam masyarakat. Yang kedua ada bagi masyarakat, yang pertama mudah, kedua murah dengan menyerahkan pengiriman uang tersebut kepada bank, yang ketiga aman, yang keempat selamat, yang kelima meningkatkan kepercayaan. Jenis-jenis transfer, yang pertama pengiriman dengan cara memindahkan bukuan, yang kedua pengiriman secara surat, yang ketiga pengiriman uang dengan telex, yang keempat pengiriman uang dengan cara wesel. Apa sih masalah yang dihadapi dalam transfer? Adanya keterlambatan ini sering muncul karena hal-hal berikut. Yang pertama, alamat si penerima tidak atau kurang jelas. Yang kedua, bank terlambat mengirimkan surat, telex, atau telegram. Yang ketiga, si penerima terlambat mengambilnya ke bank membayar. Yang keempat, telex, telegram tidak dicatat. Yang kelima, bank membayar terlambat memberitahukan kepada penerima. Selanjutnya ada Safe Deposit Box atau DSB. SDB merupakan jasa-jasa bank yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya. Jasa Safe Deposit Box juga dikenal dengan nama Safe Locket. Keuntungan menggunakan SDB bagi nasabah antara lain menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan. Keamanan dokumen juga terjamin karena peralatan keamanan yang canggih. Biaya yang dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa SDB ada dua macam. Yang pertama, biaya sewa, yang kedua, setoran jaminan. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan keriling. Kata keriling sebenarnya berasal dari istilah asing, yakni kata dalam bahasa Inggris yang berbunyi clearing. Clearing menurut istilah dalam perbankan adalah suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesai pelaksanaan kesepakatan tersebut. Jenis-jenis clearing ada 3 jenis, yakni clearing lokal, devisa, serta bank peserta clearing. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan inkaso. Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Terus ada juga yang dimaksud dengan selection, sama dengan inkaso, tetapi untuk selection menggunakan jasa bank koresponden luar negeri untuk menagihkan warkat-warkat yang diterima oleh seksi inkaso untuk ditagihkan. Selection hanya dapat dilakukan oleh bank devisa karena memiliki jaringan ke luar negeri hanyalah bank devisa. Warkat yang dapat diinkasokan adalah wesel, transfer check, trace check.
Ada 3 macam cara selection. Yang pertama pool selection atau individual selection, yang kedua cash selection, yang ketiga cash letter. Jenis-jenis inkaso, yang pertama ada inkaso keluar, yang kedua ada inkaso masuk. Fungsi dari dan peranan inkaso. Fungsi inkaso yang pertama, pelayanan jasa bank dalam pengembangan tugas sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang, melakukan berbagai aktivitas kegiatan. Peranan inkaso membantu lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan tagihan antar kota, lebih bonafit, dan nasabah memiliki reputan yang lebih jelas. Kartu kredit. Yang pertama, kartu kredit adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas petunjuknya dari kartu itu, dan dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung. Menurut Emi Pangaribuan BR Simanjuntak 1991, kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai. Muhammad 2000. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian kartu kredit itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kartu kredit ini merupakan fasilitas kredit. Yang kedua, diperuntukkan kepada nasabah dari penerbit kartu dengan persyaratan tertentu. Yang ketiga, kartu kredit diterbitkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan. Yang keempat, jumlah pagu kredit yang diberikan disesuaikan dengan besarnya jumlah penghasilan pemegang kartu kredit. Yang kelima, kartu kredit adalah berupa kartu plastik. Yang keenam, dapat dipergunakan sebagai cara pembayaran di dalam kegiatan bertransaksi di tempat tertentu. Pihak-pihak dalam kartu kredit. Yang pertama ada pihak penerbit, yang kedua pihak pemegang kartu kredit, dan yang ketiga pihak penjual barang jasa dan pihak perantara. Jenis-jenis kartu kredit. Yang pertama, lokasi penggunaan terdiri dari kredit internasional dan kredit lokal. Yang kedua, sistem pembayaran, ada kartu kredit dalam arti sempit dan kartu pembayaran lunas. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan ATM. ATM adalah dalam dunia perbankan pelayanan merupakan faktor yang penting dalam penarikan dana pikat nasabah. Nasabah pada umumnya akan memilih salah satu bank yang memiliki tingkat pelayanan yang baik dan memuaskan. Ada 5 kepuasan yang dapat dirasakan nasabah apabila bertransaksi melalui ATM. Yang pertama, kemudahan penggunaan jasa perbankan, keleluasaan waktu pelayanan. Yang ketiga, kecepatan dan ketepatan pelayanan. Yang keempat, keamanan pelayanan. Dan yang terakhir, keanekaragaman jenis pelayanan. Ada fungsi dan manfaat ATM. Secara umum, fungsi ATM adalah agar dapat melakukan penarikan uang tunai. Namun, selain itu, masih banyak fungsi ATM yang dapat mempermudah kepentingan kita sebagai nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan seperti informasi saldo, pembayaran umum, tagihan telepon, kartu kredit listrik air, pembelian tiket penerbangan, isi ulang pulsa, pemindahan bukuan atau open transfer, pengubahan PIN. Selain itu, manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah dari pelayanan ATM tersebut adalah melakukan pelayanan sendiri, dapat melakukan transaksi perbankan tunai maupun non-tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang yang dituju, dapat melakukan transaksi perbankan tanpa dibatasi waktu dan tempat karena layanan ATM online selama 24 jam, tidak perlu menyimpan uang kas terlalu banyak. Proses pengelolaan data pada ATM. Nugroho Wijayanto 2001-65 menyatakan bahwa teknik pengelolaan data berbasis komputer ada 2, yaitu proses batch, proses online atau dikenal juga dengan intermediate processing.